Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 19 Maret sampai dengan Sabtu 25 Maret 2023 akan kita lalui bersama ke depan sebagai berikut. Poin kelima, kebaktian rumah tangga. Ibadah rumah tangga sepanjang minggu ke depan menggunakan nyanyian Mazmur dan kidung jemaat. Kebaktian rumah tangga di kelompok 7A. Poin ke-16. Kebaktian lansia jemaat Rantepao dilaksanakan Senin 20 Maret selesai di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia, Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-18, berita PWGT. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan hari perayaan HDS dilaksanakan Rabu 22 Maret 2023 pukul 16 WITA atau jam 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis, pengurus PWGT Jemaat Rantepao, konsumsi PWGT Kelompok Pelayanan 6. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Ibadah kasih pulungan sama lele PWGT Seklasis Rantepao dirangkaikan dengan hari doa sedunia dilaksanakan Minggu 26 Maret 2023 pukul 11 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT Jemaat Piniel Salutanga, paduan suara PWGT Jemaat Sion Sangkombong dan PKBGT Jemaat Sion Sangkombong. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-20. Pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao yaitu Saudari Irene Silambi Mangolo SS, anak dari Bapak Pendeta Yonatan Mangolo STH MTH dan Ibu Margareta Silambi, dengan Saudari Bribtu Arnold Karudidi SH, anak dari Bapak Anton Karudidi dan Ibu Damaris Pabidang, akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 21 Maret 2023 pukul 9 WITA sampai selesai Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 21 Maret 2023 waktu pukul 12 WITA sampai selesai, tempat di Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore menjelang malam. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di hadapan Tuhan. Peristiwa yang mengharumkan bahwa Yesus menderita merupakan kisah yang terus dikenang dari masa ke masa sampai hari ini. Sungguh kita memaknai pengorbanannya, bahwa dia rela menderita karena mengasihi dan membebaskan kita dari dosa. Bertepatan dengan itu, kita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76 dan 110 tahun Injil masuk Toraja. Perjalanan persekutuan Gereja Toraja tetap terpelihara karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Ku masuki gerbangnya.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita landaskan dalam nama Tuhan akan ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa ibadah pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan jemaat duduk kembali. Setelah saya membacakan Mazmur 23, dilanjutkan dengan pujian Tuhanlah Gembalaku. Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sendengkanlah telingamu, rendahkanlah hati di hadirat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan di dalam perintah mengasihi. Logia atau Yesus atau perkataan Yesus langsung mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segenap orang percaya menyatakan amin. Itu sabda Yesus bagi muridnya.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita hanyalah debu. Kita tempatnya lupa dan alpa, pun kita sebagai orang berdosa. Olehnya itu mari dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan. Idang pada satu dosa siatu kesalahan kau, laku kalemi opuange, kamasikan opuang. Siapa inang ki laku kalemi opuange, kamasikan opuang. Kada siapeng gauran ki aku kalemi opuange, kamasikan opuang. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang dikatakan berbahagia dalam pandangan Tuhan adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin, firman Tuhan.
akan memberikan persembahan syukur kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita iringi dengan aku melangkah ke rumah Tuhan. pembangunan. Iya, di sini ada Natura yang
kita menggunakan untuk mendukung rencana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Ya, caranya natura ini akan kami angkat, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung rencana pembangunan ini, kami akan edarkan pundi, tidak usah angkat tangan. Jadi masukkan saja pundi bagi yang ingin mempersembahkan untuk pembangunan gedung pelayanan. 5.000, 10.000 atau berapapun, semua itu Tuhan berkati. Iya, kami akan ada teman-teman majelis yang akan mengedarkan pundi bagi Bapak Ibu yang akan memasukkan, silakan. Dan yang terakhir memasukkan nanti akan jatuh, lelang ini akan jatuh pada orang tersebut. Ya, ya, kita mulai. Iya, silakan dikasih jalan saja, Bu. Iya, kalau sudah tidak ada lagi, kalau misalnya ada di belakang bisa angkat tangan supaya bisa dilihat untuk dibawakan pundi. Sudah tidak ada? Iya. Tidak dikasih jatuh. Sudah. Masih? Kasih jatuh di situ. Iya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang maha baik. Karena begitu besar kasih-Mu yang Tuhan selalu nyatakan kepada kami melalui banyak berkat-berkat-Mu yang kami terima setiap saat. Baik itu melalui nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, baik melalui kesehatan, baik melalui materi, dan berbagai bentuk berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Saat ini kami datang menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan melalui pundi persembahan. Kami mohon Tuhan memberkatinya, kiranya dapat digunakan untuk pelebaran firman-Mu dan juga untuk mendukung rencana pembangunan gedung gereja-Mu di tempat ini. Ya Bapa di surga, berkatilah yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, yang masih ada pada diri kami. Kiranya itu kami boleh gunakan secara bertanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bawa persembahan kami.
Amin. Kita puji Tuhan, aku berlutut di hadapan-Mu. Mari kita berdoa untuk pembacaan sabda Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Kalik Langit serta seruan sekalian alam. Tuhan yang kami sembah dan sembah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang limpah kasih, penuh kesetiaan, memeliharakan segenap ciptaannya dalam kuasa tuntunan penyertaan Roh Allah yang kudus. Jikalau pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya dalam rumah Tuhan di tempat ini, semuanya karena perkenaan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Jemaat-Mu telah duduk di bawah kaki Tuhan, dengan hati menengadah kehadirat-Mu, sedia mendengarkan perkataan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Segala yang gemerisik dalam batin kami, ya Tuhan, Engkau kiranya teduhkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Segala pikiran yang penuh kesia-siaan Engkau halau daripada kami. Engkau yang menembus relung hati kami yang terdalam, tiada tersembunyi di hadirat-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan tidak makna kebenaran firman-Mu pada saat ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Samuel 16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab dia di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan,
bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat ke-14. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang disebut oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin firman Tuhan. Hosiana.
Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-41. Di bawah judul orang yang buta sejak lahirnya. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Jika kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau pada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Amin.
Shalom. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kamu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam minggu Prapaskah yang keempat ini, dari 4 pembacaan termasuk Mazmur 23 tadi, Badan Pembinaan Warga Gereja Toraja mengangkat dalam satu tema, Tuhan melihat hati. Puang untiro taru utama makteng. Tema ini kita akan gali dan pahami melalui kitab pertama Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Jemaat kekasih Tuhan, ada statement dalam satu iklan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Dalam ilmu public speaking mengatakan bahwa 3 menit pertama adalah sesuatu hal yang menentukan untuk mencapai satu tujuan. Manusia adalah makhluk visual, sehingga dengan visualnya acap kali ia banyak membuat satu substitusi, kemudian membuat satu penilaian. Sadar atau tidak, kita seringkali terjebak bahwa seseorang menilai dari apa yang dilihat mata. Tetapi sesungguhnya apa yang dilihat mata belum tentu memberikan satu penjelasan yang utuh. Jadi apabila kita mau sungguh-sungguh mengenal sesuatu atau seseorang, kita harus mencari tahu secara detail, bukan sekedar visual, melihat perbuatan dan tingkah lakunya, lalu kemudian mengambil satu kesimpulan. Ini berbicara tentang integrity, satunya kata dengan perbuatan. Barulah kemudian kita dapat mengetahui apakah orang tersebut sesuai dengan standar qualified dari ekspektasi kita. Apakah orang itu bersih, jujur, tulus hati. Orang mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Dunia sekarang, untuk kesimpulan saya sementara, banyak sekali menawarkan surga telinga. Kita dicekoki oleh berbagai penampakan visual yang begitu banyak menyenangkan, sehingga tanpa terasa membuat kita terjebak pada situasi adiksi pada sesuatu hal, ketergantungan. Contoh, belanja online. Begitu banyak ditawarkan, tanpa sadar masuk ke gadget kita. Dan merangsang setiap orang untuk memiliki. Tanpa
mengenal pasti sesungguhnya produk itu seperti apa. Bahkan di dunia sekarang ini, mencari jodoh pun secara online. Memberi peluang pada jombloan dan jomblowati. Tetapi sesungguhnya kita tengah ibarat kata membeli kucing dalam karung. Karena kita terperdaya oleh sistem yang dibuat oleh dunia. Dan kita tidak mengenal pasti sistem itu seperti apa. Contoh, sewaktu saya masih melayani di desa. Karena saya sekarang berada di pinggir kota. Di seberang sungai sebelah, kita tetangga. Waktu HP baru muncul dan kartu perdana itu seharga 150. Sesuatu prestise tak kalah seseorang membawa telepon genggam yang kalau dilempar kepala kita benjol. Satu waktu saya sungguh sangat-sangat tertawa tak kalah bagaimana seseorang hendak memperkenalkan bahwa dia punya telepon genggam lalu dia menyuruh istrinya menelpon. Dan saat itu beliau ini tengah mengadakan suatu pertemuan. Karena HP itu barang langka. Waktu bunyi dering telepon itu dengan sedikit malu-malu dan berjongkok di bawah kolong meja mengangkat telepon. Oh, lalu orang bilang, "Wow, beliau ini keren." Dengan suatu style. Nah, apa artinya yang saya mau sampaikan bahwa seringkali mata kita bisa saja tertipu oleh kamuflase. Saya sangat heran tak kalau suatu waktu saya jalan, tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu muda lagi mengikutan bayi tetapi rambut pirang. Oh, ada turis lagi mengikutan bayi. Lalu saya lihat dia tengah mengangkat telepon Android. Lalu saya coba dekati. Oh, banyak sekali aplikasinya. Ini untuk apa nak kami? Zaman aku tandai miss call je, SMS je, WA je. Dan aplikasi yang lain itu tidak terpakai. Banyak orang berupaya untuk melangkah dengan suatu style. Kalau orang muda, saya lihat banyak orang muda saat ini. Siapa mode hidupmu? Tentu banyak akan mengacu kepada artis-artis Korea. Potongan rambutnya, bajunya, sampai gaya jalannya pun ditiru. Menjadi seorang Korea. Lalu satu waktu di atas bis kota ditanya, orang Toraja ya? Belum tentu. Tapi namanya, minta maaf, Maraten kan? Oh, belum tentu. Orang mencoba untuk menutupi siapa dirinya dengan mencoba menjadi diri orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bilang pada saat ini, sejatinya dengan apapun Allah mengenal kita. Saat Bapak Ibu saudara-saudara berangkat dari rumah datang ke gereja, Dia mengenal hati kita.
Dia tahu apa motif kita. Satu waktu ada seorang bapak mengeluh bahwa dia susah tidur, lalu temannya berkata, sekali-sekalilah ke gereja. Kemudian bapak itu datang ke gereja. Dan ternyata setelah pembacaan firman Tuhan, pendeta berkhotbah, dia mulai terlelap. Dan selesai ibadah, dia dengan amat sangat menjabat pendeta. Wah, kena ku tandai dulu madomi, itu kumayat malam gereja madomi ki imam, Mbak. Nah, kami tuang pandita, oh matumbar na kami. Masa adik tuh khotbah mi Pak Pendeta. Saya kok disingki, saya bilang sama begini, kalau saya sudah khotbah terlalu lama, yang dekat jam itu angkat tangan saja. Saya sudah ngerti. Kalau saya paham bahwa berbicara banyak terhadap orang yang sudah jenuh dan lapar tidak ada gunanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Allah tidak bisa dikibuli. Allah melihat hati. Dalam pembacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 16 ini diriwayatkan bagaimana Samuel diperintahkan untuk memilih seorang raja bagi Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Waktu Saul dipilih, diangkat menjadi raja, itu adalah kepentingan bangsa Israel yang cemburu melihat bangsa lain yang punya raja dan sedang mereka tidak. Tetapi saat mana Saul telah ditolak oleh Tuhan, roh Allah telah diambil daripadanya, Samuel diperintahkan untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Bapak Isai. Dia harus berangkat dari Rama menuju Bethlehem dan dia harus melewati tempat kediaman di mana Saul berada. Di Gibea. Jadi kalau dari Rama mau ke Bethlehem, di sini Gibea. Kalau kita baca pasal 15, Samuel sudah telah memberitahu kepada Saul bahwa engkau telah ditolak oleh Tuhan. Tuhan sudah menolak. Saul tahu. Untuk mengetahui kenapa dia ditolak, saya kira kita bisa baca di dalam ayat pasal yang ke-15. Dia tidak taat pada perintah Tuhan. Dia main-main dengan ketetapan Tuhan. Dan di situ kita boleh belajar bahwa perintah Tuhan tidak boleh ditawar-menawar. Tidak boleh ada akal-akalan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini satu hak manajerial yang diperintahkan kepada Samuel. Pergi mencari siapa yang akan menggantikan Saul. Samuel begitu berduka cita dikatakan di sini atas penolakan Tuhan kepada Saul. Apa pesannya kepada kita? Seorang imam sungguh-sungguh berduka cita tak kala umat Tuhan jatuh ke dalam dosa. Maka ada dalam satu pelayanan gereja dikatakan pendampingan. Sewaktu kita didewasakan iman kita, dikatakan kalau engkau jatuh ke dalam dosa dan ditegur oleh hamba Tuhan, tidak perlu marah-marah kan? Sebab kalau dia tidak menegurnya, maka dosanya itu dibebankan kepada hamba Tuhan itu. Tapi kalau pendeta sudah khotbah agak keras, jangan undang kedua kali. Apalagi kau panjang toh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Samuel sungguh bergumul atas dosa Saul. Lalu di balik pergumulan yang amat sangat itu, Tuhan berikan satu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini tidak mudah sehingga Samuel berkata, bagaimana mungkin saya pergi jika Saul sebenarnya
mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan berkata kepadanya, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Apakah Tuhan licik kepada Saul? Apakah Tuhan lagi akal-akalan kepada Saul? Jawabannya tidak. On proses yang Tuhan lakukan tetap pada SOP-nya, standar operasionalnya. Dan standar operasional Tuhan itu juga adalah jalan keluar yang Tuhan berikan. Apa pelajarannya bagi kita? Sesuatu yang menjadi ukuran standar pada lini apapun yang kita hidupi, di dalamnya ada muatan-muatan bagaimana menjadi sesuatu jalan keluar bagi kita. Standar bagi seorang pelajar untuk boleh cerdas dan otomatis dia pintar, dia harus hidup dalam kedisiplinan. Dia harus tekun rajin belajar. Dia tidak belajar untuk kepentingan ujian. Impossible. Pelajaran selama 6 bulan harus diselesaikan semalam. Tidak mungkin. Dan tidak akan bisa membawa dampak satu perubahan yang signifikan. Maka standar operasionalnya seorang pelajar, rajin belajar, taat pada aturan. Seorang pekerja harus ikuti standar operasional di dalam instansi pekerjaannya. Dan itu membantu dia untuk berhasil dalam suatu pekerjaannya. Bukan mencelakakannya. Semua mempunyai standar operasional. Dalam pelayanan ini juga semua punya standar operasional. Tidak sekedar like and dislike, tetapi punya aturan yang bersumber daripada firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu sampailah Samuel di Bethlehem. Saat dia tiba di sana, para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabannya tegas, ya. Karena Samuel berjalan menurut apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, bukan menurut ukuran kesenangannya. Selalu dikatakan, Samuel berbuat seperti itu sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Artinya apa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Tak kala kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, akan membawa shalom Allah. Kemanapun, kalau kita ikut standar daripada Tuhan yang mau, maka kita akan menjadi shalom Allah. Lalu dalam 3 menit pertama, Samuel bertemu salah seorang anak Isai, Eliab. Kalau kita baca secara tuntas kitab Samuel ini, anak-anak Isai adalah bagian dari pasukan-pasukan Saul, termasuk Eliab ini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya, dia pikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel mencoba-coba mengikuti pikirannya. Tapi apa kata Tuhan?
Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Faktanya demikian. Sebagai orang Toraja, kultur kita memberi potensi itu. Melihat dengan mata. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Kita sering terjebak dalam show force. Mulai dari arak-arakan mengantar jenazah. Saya jadi bingung, orang lagi duka ini kok show force. Segala sesuatu dalam kultur kita banyak dilakukan dengan show force. Tiro di duka. Tona tam se ilang senga na senga. Tona tanpa dihata. Padahal dia orang Kristen. Yang na salah singgi na sengge kan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai kita terjebak dengan apa yang mata kita lihat. Banyak rumah tangga zaman sekarang ini hancur karena hanya mengandalkan mata. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tapi saya kasih tahu anak muda, cinta bisa membedakan mana motor dan sepeda. Faktanya begitu kan? Tapi jangan sampai katakan bahwa orang yang kau cintai itu naik motor lalu yang kau buang itu naik sepeda. Oh, belum tentu saudara-saudara. Hatinya tetap berasap. Banyak orang salah pilih pasangan dan kemudian hari mengatakan buaya bendo ayat den, dari orang bendaya tu kopi buaya. Kenda ku tandai kumua, mama pinah maripi. Nata apa kumarese? Nak tahu ku lampu ben itu. Satu kali saya pernah ditanya sama kaum bapak, Pak Pendeta bagaimana menghadapi istri kita yang cerewet? Saya bilang, oh itu bagian dari pada hidup saya. Tidak ada istriku di sini. Oke, bisanya Pak Pendeta. Kau tahu bro, istriku itu guru kelas 1 mulai dari tenaga sukarela sampai terangkat jadi pegawai negeri. Sudah 26 tahun kurang lebih. Tidak pernah naik kelas. Kelas 1 terus. Jadi saya bilang itu kok dia pulang ke rumah, dia tegur, dia ajar kayak ada SD kelas 1. Bagaimana cara hadapi itu Pak? Salah. Dengan hati yang tulus saya berdoa, Tuhan panjangkan umurnya istriku, berikan kesehatan yang cukup supaya terpeliharakan hidupnya. Karena kalau tidak ada perempuan ini yang seperti pahat terhadap diriku, saya tidak akan bisa berdiri seperti ini. Oh, rupanya istri yang cerewet itu seperti pahat yang tajam membentuk suaminya. Sehingga tidak segala sesuatu yang menurut secara umum tidak menyenangkan itu sesuatu yang tidak berguna. Buktinya pendeta, orang bijak mengatakan bahwa penderitaan itu Tuhan berikan kepada kita dan tidak mengenakan supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan berikan kita sakit supaya kita tahu arti kesehatan itu mahal. Jadi jangan semua makanan yang enak kau lihat mau kau makan. Stroke. Saya baru-baru kena stroke. Di rumah sakit Elim, waktu periksa, ada seorang bapak tanya,
berapa pasien sekarang Pak Pendeta? Saya bilang 28 Pak C. Wih, banyak sekali. Kenapa Pak C? Wih, banyaknya itu rasinting. Lalu saya melihat ada seorang gadis muda, cantik dan begitu lesu. Dia stroke. Lalu saya dekati. Kalau Tuhan izinkan kita dalam keadaan ini, Dia juga punya cara untuk pulihkan kita. Jangan patah semangat. Deritamu akan Tuhan pulihkan. Satu hal yang paling berbahaya adalah ketakutan. Kenapa? Ketakutan adalah mesin pembunuh yang terbesar dalam hidup manusia. Tetapi tak kala manusia masih punya harapan, dia masih punya berjuta-juta kehidupan. Tapi anda tak mau harapan, malesau. Nah, kembali dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Kenapa Tuhan bilang, kalau saya melihat hati, tidak melihat casingnya. Ternyata persoalan hati ini penting sekali di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mazmur 73 ayat 1. Apa Tuhan bilang di situ? Orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya, yang murni hatinya, atau yang suci hatinya, niscaya Tuhan perkenankan. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 dia bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia dapat melihat Allah. Hati bagi Tuhan itu penting sekali. Maka Amsal pasal 21 ayat 2 mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan menguji hatinya. Sebab apa? Apa yang terlihat mata bisa menipu kita. Bisa menjadi suatu pengharapan palsu. Tetapi kalau ditelisik sampai hatinya, maka dia bukan pengharapan palsu, sehingga tragedi gadis Wajo dengan lelaki India tidak terjadi. Bagaimana supaya tahu hatinya? Di dalam Lukas pasal 6 ayat 45, perkataan Yesus langsung ini. Apa dia bilang? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, yakni hatinya. Karena itu, apa yang diucapkan oleh seseorang itu menampakkan bagaimana situasi hatinya. Pernah saya suruh salah seorang rekan majelis gereja, Mbak, sembahyang kayak dulu untuk pembacaan firman Tuhan. Tangku tiru-tiru mo. Kau matumbarin aku, manuraka tu tanggaku. Artinya malilin tu pentirola. Ya memang kan lucu kalau bilang, silakan berdoa, saya sudah tak aku bisa pak kita. Ya memang tutup mata kan. Dia tidak bisa berdoa karena situasinya sedang bete. Situasi hatinya lagi tidak menyenangkan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, jangan simpan akar pahit dalam hatimu. Jangan jadikan hati kita ini sebagai tempat sampah. Sampah-sampah apa saudara-saudara? Marah, benci, kemunafikan, perselisihan. Kalau begitu selaras dengan yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, bagaimana seorang memelihara hatinya.
bahwa dia harus melekat di dalam terang itu, yakni Yesus Kristus. Menjadi anak-anak terang. Hidup ini adalah satu pilihan. Setiap orang punya batu uji. Alkitab bilang, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Selalu diuji. Di mana di hati kita? Berkenan tidak sama Tuhan ini? Kenapa saya bilang hati? Karena hati tidak pernah tipu seseorang. Pikiran bisa akal-akalan dengan hati. Tetapi hati terhadap pikiran tidak bisa akal-akalan. Hati selalu berbicara jujur. Kalau itu dosa, maka dia katakan dosa loh. Sekalipun pikiran kan lumrah. Bukan jika kita sendiri yang lakukan itu. Pokok bangsa atau saya enggak. Toh itu anaknya masih gereja begitu tonji toh. Banyak orang berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan tidak main-main dengan hati. Tidak main-main dengan dosa. Dosa tetap dosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya waktu sebelum Daud datang, menarik di situ Bapak Ibu saudara-saudara. Di dalam pembacaan firman Tuhan. Waktu Isaya ditanya, ya nasang berkata anakmu, dempa bisa, membabi. Tomangalah. Mari iri kebelokan bu alok. Tidak dipandang oleh bapaknya sendiri dan mungkin oleh komunitasnya. Sebagai seorang gembala, saya berpikir kenapa Tuhan suka sama Daud. Setelah kita baca baik-baik Mazmur 23, itu adalah suatu refleksi iman Daud sebagai seorang gembala. Dia menemukan pergaulan yang akrab dengan Tuhan dalam kapasitinya sebagai seorang gembala. Sebagai orang yang tidak dipandang oleh bapaknya, oleh komunitasnya. Dianggap sebagai warga kelas yang berikutnya. Tetapi menarik di sini Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu kata Samuel, suruhlah memanggil dia. Kemudian ini penting. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini. Kita tidak akan duduk makan kalau dia tidak datang di sini. Kalau kita baca sederhana, kalau orang itu tidak datang sebagai kepala meja, kita tidak akan bisa makan. Ini satu visioner Tuhan terhadap Samuel. Bahwa kalau hari ini Bapak Ibu, karena oleh keadaan ditempatkan pada posisi, pada titik nadir yang tidak bisa bikin apa-apa, atau dianggap sebagai ekor saja, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Daud yang tidak dipandang oleh keluarganya, tidak diperhitungkan, hanya sebagai ekor, tetapi Tuhan berkenan kepadanya dan menempatkannya sebagai kepala. 7 orang saudaranya mau semua jadi kepala. Secara kualitas ukuran manusia memenuhi standar, tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Tuhan lihat hatinya. Karena Daud sebagai seorang yang sederhana, yang punya keterbatasan, di mata Tuhan dia dipulihkan.
Sebagaimana Tuhan Yesus memulihkan orang yang buta sejak lahir itu. Dipulihkan hidupnya. Sehingga kita boleh belajar bahwa kalau Tuhan telah berkehendak kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun bisa membatalkan. Kita semua hari ini punya ekspektasi, punya harapan. Persoalannya adalah apakah harapan itu kita taruh dalam hati Tuhan? Apakah hati kita selaras dengan hati Kristus? Karena itu Salomo mengajak kita untuk merawat hati kita. Berikanlah aku hikmat ya Tuhan supaya aku dapat memimpin bangsa ini memutuskan perkaranya, kata Salomo. Sebab tanpa hati yang melekat dalam terang kasih Yesus Kristus untuk dipulihkan, kita tidak mampu berbuat apa-apa terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Maka pesannya hari ini, bawalah hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia tahu siapa sesungguhnya kita. Satu hal yang menarik dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 sebagai akhir khotbah saya, ini janji Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Artinya Tuhan punya CCTV di semua aspek hidup kita. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Maka hari ini pulanglah dengan bersungguh hati kepada Tuhan dan lihatlah engkau kecap dan aminkan, Tuhan melimpahkan kekuatan bagimu. Amin. Amin. Mari kita masuk saat teduh dan masuk dalam doa syafaat. Tuhan, ada tersembunyi apa dan bagaimana relung hati kami terdalam di hadirat-Mu. Engkau menelisik setiap batin kami, Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau berkenan kepada Daud, sekalipun dalam satu proses perjalanannya, Daud jatuh ke dalam dosa. Tetapi ia tidak berkanjang dalam dosanya dan ia bertobat, Tuhan. Karena Engkau menyelidiki setiap hati. Dan Engkau tahu siapa yang setia sama Tuhan. Semua keluh kesah, derita kami bentangkan di hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau mencatatkan setiap keluh kesah hati kami. Air mata penderitaan kami karena berbagai macam pergumulan Engkau taruh dalam kirbat Tuhan. Untuk Tuhan pulihkan sebagaimana Tuhan memelekkan mata orang yang buta sejak lahir. Dan hari ini oleh firman-Mu, Engkau membalut luka-luka hati kami dan membaharui hati kami untuk menyatukan visi dan misi kami dengan visi Tuhan. Supaya kami tidak bersuka hati dengan ukuran dan selera keduniawian kami. Tetapi setiap apa yang kami hadapi, jalani, selalu kami uji di dalam kehendak Tuhan. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Jangan keraskan. Sebab sesungguhnya kami tahu siapa yang dapat menahan tangan amarah-Mu tak kala Engkau telah mengangkatnya atas kami. Tidak Tuhan. Jangan ambil roh itu daripada kami. Peliharakan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau izinkan kami terjun bebas pada keadaan titik nadir yang tidak bisa bikin apa-apa, firman Tuhan hari ini menguatkan kami bahwa Tuhan bisa pulihkan seperti Daud.
Tuhan mengangkat kami bukan karena kuat dan mampu kami, tetapi karena Tuhan berkenan memilih dan menetapkan kami. Sehingga pada hari ini kami tidak akan main-main dengan pilihan kami, Tuhan. Kami akan kembali menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami akan kembali dalam hidup ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang luar biasa di depan Tuhan karena punya hati Kristus. Karena itu ya Tuhan, suci kuduskan hati kami. Bersihkan dari sampah-sampah dosa. Tuhan Yesus, kami datang bawa segenap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu 1 minggu ke depan. Kiranya Engkau beri kami kesehatan yang cukup, hikmat akal budi, dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Mengambil setiap keputusan-keputusan dan selalu mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami. Ya Tuhan, kiranya baiklah keadaannya sidang jemaat-Mu dalam 1 minggu ke depan. Dihalulah sakit penyakit itu, malapetaka el-maut sekalipun. Dan segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan harapan jemaat-Mu Tuhan, dalam asa karsa dan karyanya, kiranya oleh perkenan Tuhan, Tuhan berkati. Berkati majelis gereja, pengurus OIG di jemaat ini dalam mengangkat tugas tanggung jawab itu. Semuanya untuk demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan merebut kemuliaan Tuhan. Di kesempatan saat ini kami mendoakan orang tua saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Kala Husain Pirade, Ibu Betty Nenek Nevan, Ibu Penatua Jumiati Bandaso, Bapak D. Oni Alolenggi, Bapak Paulus Basi, Nenek Ivan, Saudari Yulianti Tonapa dirawat di rumah sakit Elim, Saudara Hosea sampai Karang, Ibu Diaken Polina Betulak, Ibu Wisudawati, Ibu Marta, Ibu David M. Talantan, Ibu Yuliani Sarangga, Bapak Peter Saudari Anti Makamban, dan segenap saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu namanya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tilikkan mereka, Engkau balaskan doa-doa harapan kesembuhan mereka. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa bagi warga jemaat di sini yang sudah tidak mampu lagi beraktivitas oleh karena dikungkung oleh keterbatasan fisik. Tuhan tetap memberikan semangat harapan bahwa Tuhan tetap pegang kendali dan memberikan hikmat kepada majelis gereja dan warga jemaat untuk tetap punya hati, memberikan rasa empati kepada saudara-saudara kekasih kami dalam pelayanan kasih. Kami berdoa buat orang tua kami dalam usia lanjut, kiranya Tuhan berikan sukacita menjalani hari tua, bahwa sampai tua memutih rambut mereka, Tuhan tetap menggendongnya, Tuhan tetap pelihara, Tuhan berikan sukacita di dalam rasa sepi karena jauh dari anak-anak dan cucu. Tuhan menjadi penghiburnya dan Tuhan beri berkat bagi anak cucunya untuk boleh merawat, mengasihi orang tua mereka sepatutnya Tuhan. Dan Tuhan kiranya beri umur panjang sehingga boleh melihat keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan rancangkan bagi anak cucu mereka.
Kami berdoa untuk generasi-generasi kami di jemaat ini, baik yang tengah ditenun dalam rahim ibunya, yang terlahir bertumbuh, yang tengah dalam proses pendidikan, yang tengah kuliah, yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah mencari jodoh. Oh Tuhan, Engkau yang maha tahu dan Engkaulah pokok sumber pangkal selamat. Dalam naungan sayap-Mu kami sama-sama berlindung dan kami mohon, maka generasi-generasi di jemaat ini menjadi generasi-generasi yang handal, yang takut akan Tuhan, yang sungguh menghormati ibu bapanya dan mengasihi sesamanya. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun sebagaimana dalam warta jemaat. Sempurnakan sukacita mereka di dalam pertambahan usia itu, dan mereka boleh punya hati yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, sehingga hidup mereka adalah hidup yang senantiasa Tuhan perkenankan seperti Daud. Lanjutkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkaulah kesempurnaan sukacita mereka. Kami berdoa untuk pelayanan dalam 1 minggu ke depan, Tuhan berkati. Pelayanan peneguhan sidi, pun pemberkatan nikah kepada Ryan dan Jessica. Kiranya boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari aral melintang. Segenap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini Engkau berkati. Terlebih Ryan dan Jessica, selamat tubuh dan rohnya Tuhan. Begitu pula dengan pelayanan pemberkatan nikah Irene Silambi dan Bribtu Arnold. Dalam waktu ke depan Tuhan kiranya berkati, bolehlah berjalan dengan baik sebagaimana perkenan Tuhan. Semua yang akan terlibat di dalam pelayanan pemberkatan nikah tersebut, resepsi pernikahan itu boleh terlaksana karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan di jemaat ini. Kiranya Tuhan terus menopang, memberikan hati yang bijaksana, hati yang meluap-luap melayani Tuhan melalui pembangunan ini. Dan Tuhan menggerakkan setiap hati warga jemaat-Mu dan setiap orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk pembangunan rumah Tuhan di jemaat ini. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, aparat keamanan TNI Polri. Kami berdoa untuk para medis, para pendidik, para guru dan buruh dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh mengerjakannya dengan baik sebagaimana mereka mengerjakannya untuk Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal yang mau kami sampaikan sama Tuhan pada malam hari ini. Engkau tahu relung hati kami yang terdalam dan kami percaya Tuhan pasti cukupkan itu. Olehnya itu kami datang ke hadirat-Mu, membawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pengjahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dengan penuh kasih saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita telah menerima firman Tuhan dan kita diberitahukan bahwa Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin firman Tuhan.
Ini hatiku menyembahmu. Majelis Gereja dan Sidang Jemaat Tuhan, saya aturkan terima kasih boleh diperkenankan melayani Jemaat Tuhan pada hari ini. Pergilah, tetaplah menjadi saksi bahwa Kristus yang menderita tetap melihat hati kita. Jalani hidup dengan keterbukaan. Sebagai hamba Tuhan yang diutus melayani saudara-saudara pada malam hari ini, saya akan menyatakan janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari kekal sampai kekal. Ya, anggota jemaat yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan telah mengutus hamba-Nya Pendeta Yonas Lande untuk memberitakan Injil, firman kebenarannya kepada kita. Semoga hamba-Nya ini semakin bertambah-tambah dalam kepelayanan. Kita nyanyikan nyanyian syukur kita, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu.